Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi semua, balik wabarakatuh. lagi bersama kita berdua. Saya bareng Habib Haidar dalam acara podcast Ngobdar, ngopi bareng Habib Haidar. Habib, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah Habib, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Ini kita masuk episode 4 Habib. Ya, Dan sempat ya. alhamdulillah kemarin-kemarin respon teman-teman bagus, lumayan Positif, bagus ya. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita bikin podcast ini apa Habib? Menebarkan ilmu Menyebarkan ilmu dan informasi tentang agama. ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, ambil manfaat dari podcast kita Ya. yang berawal dari obrolan, mungkin ada hikmah, ada ilmu, ada manfaat, ada pelajaran yang bisa diambil, silahkan diambil dan di share sebanyak-banyaknya Bib. Ya. Bib, ngomong-ngomong ini Bib tentang keresahan. Ya. Jadi di lingkungan saya ya, kawan-kawan, teman-teman, circle lah. Ya. Sekarang marak banget judi online, Bib. Ya, judi online. Ya, bahkan yang tadinya rumah tangga baik-baik aja jadi hancur. Yang tadinya punya motor bukannya jadi punya mobil, malah jadi gak punya apa-apa. Betul. Itu menyikapi judi online di masa kini gimana, Bib? Pendapatnya tentang judi online. Jadi judi online ini karena mungkin orang-orang ini sudah merasa udah merasa pusing, bingung ya dengan adanya perekonomian kita, ya kan, perekonomian negara kita. Yang orang ini dia akhirnya cari jalan pintas. Ya kan. Makanya kan pemilihan kata di dalam Al-Quran sendiri tentang judi itu kan innamal khamru wal maisiru. Supaya mudah mencari uang, ya kan, mencari uang dengan cara mudah. Nah, makanya judi ini kan sebetulnya mencari uang dengan cara yang mudah. Orang ini udah mentok mau ngapain lagi? Ya, udah bingung mau ngapain. Belum lagi kan dia dipengaruhi mungkin pinjaman online dulu lah, ya kan, yang akhirnya kemudian cari untuk menggantinya ini jadi judi online. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jalan pintas. Ya, jalan pintas. Ya. Nah, pada intinya orang itu dia kalau ingin lepas dari judi online, ya jelas harus ada yang namanya rasa takut kepada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah itu nomor satu. Kemudian selanjutnya adalah dibenarkan atau disehatkan pikirannya. Ya, karena judi itu merusak pikiran. Merusak pikiran. Saat menangnya pun merusak ya. Saat kalahnya pun apalagi itu kan psikologis seseorang itu kena. Ya, jiwanya ini kena. Nah, makanya kalau ada orang yang mau memulai, jangan pernah memulai deh. Jangan pernah, karena sifatnya bakal candu. Iya, bakal candu. Makanya ada istilah seperti ini. Ada istilah ya, ini istilah. Tapi ini disclaimer, mungkin bisa disepakati atau enggak. Ya, ini hanya menurut saya atau beberapa orang yang meyakini atau sependapat dengan statement ini. Jadi ada ucapan atau ada statement, orang kalau minum minuman keras masih mungkin bisa berhenti. Mohon maaf, seperti berzina, ada orang ini, aduh, saya zina terus. Ada masa jenuh ya. Mencuri seperti itu. Tapi ketika orang sudah terjerat kepada perbuatan judi tadi, karena namanya judi ini kan selalu memberikan harapan palsu, gitu kan. Makanya tadi orang kalau dari pencurian atau dari perzinahan atau dari minuman keras mungkin orang bisa ada namanya. Dan dinasehatinnya pun masih bisa dengan nasihat-nasihat, dengan efeknya, dengan penyakit misalkan. Kalau yang udah, tapi kalau sudah terjerat judi itu susah karena psikologisnya pun kena. Selagi ada barang yang bisa dijual, mungkin dia jual ya. Betul. Maka dari itu ya saya bertanya seperti ini karena pengennya gitu dengan adanya obrolan kita seperti ini sedikit banyaknya bisa
bisa apa ya, nancep gitu ke Ya, teman-teman, oh memberikan ternyata pencerahan ya lah, pencerahan ya kan? kayak gitu ya, bahwa yang sudah terjerumus udah deh stop Ya, stop gitu ya ya, sampai ya. di sini, karena ya itu hanya fata morgana, Fata judi itu morgana, betul, hanya betul. seperti tadi kata Habib, harapan-harapan palsu Ya, lah gitu. harapan-harapan palsu gitu kan. Memang, Ketika dia menang, pasti akan kembali lagi ke situ. iya Apalagi kalah kan. Makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu, ya saya anggap guru lah, masih di daerah kita. iya Ya. Jadi ada seseorang, dia ini dari Bandung. Kisah nyata ini, Perjalanan, ya kisah nyata, Kisah. kisah nyata. Perjalanan dari Bandung ke Majalengka. Ya. Sampai dia berhenti di suatu masjid pinggir jalan, katakan Masjid At-Thohir. Iya. Ya, Masjid At-Thohir di situ. Orang ini bingung dia, bingung sampai di situ. Akhirnya ada yang menunjukkan orang ini menuju ke pondok teman yang saya anggap guru saya, Iya. di daerah Majalengka itu. Nah, akhirnya sampai di sana, si orang ini baru cerita kepada teman saya atau guru saya ini. Ya, saya ini Pak Kiai, kata orang ini ya, Iya. saya ini Pak Kiai terjerat judi. Yang dari Bandung tadi. Dari Bandung tadi. Iya. Jadi dia ini ternyata dari Bandung ini diusir oleh mertuanya. Oh. Sebabnya apa? Sebabnya dia ini sudah judi, habis semua aset yang dia punya habis. Nah, aset yang dia punya itu sudah habis, sampai surat atau sertifikat rumah punya mertuanya pun dia gadaikan. Waduh, ini udah di luar nalar. Iya, iya, sampai betul. sejauh itu tuh, Sampai teman-teman. sejauh itu, betul. Yang kecanduan judi bisa sampai sejauh itu. Dia kemudian datang ke Majalengka ini, rencananya mau nagih hutang kepada temannya yang satu circle judi juga. Nah, jadi selain dia diusir dari mertuanya itu, dia datang ke Majalengka ini juga mau nagih hutang. Nah, akhirnya nagih hutang lah ke temannya. Kalau nggak salah ya, hutangnya itu sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta hutangnya. Dapat uangnya. Nah, dapat uangnya. Ketika sudah dapat uangnya, apa yang dia lakukan? Padahal dalam hatinya ini sudah ada ikrar mau meninggalkan. Tapi ketika megang uang, beda lagi ceritanya. Masukkan lagi, depo lagi. Nah, sampai merusak, benar-benar merusak ya. Nah, setelah itu dia tidur 2 malam atau 3 malam di sebuah, katakan warnet. Warnet yang di situ dia bermain judi online. Nah, setelah dia 3 malam, dia bingung, akhirnya ke masjid tadi, Masjid At-Thohir tadi. Ya. Nah, akhirnya seorang ini curhatlah kepada Ustadz, guru atau teman saya ini, Ustadz, saya ini, Pak Kiai, saya ini lulusan pondok. Bayangkan, orang ini lulusan pondok. Saya akui, makanya tadi statement tadi tuh saya dapat dari orang ini tadi. Nah, jadi kata dia, saya kalau minum minuman keras bisa berhenti. Bisa saya berhenti. Atau kalau apa namanya tadi, kalau mencuri bisa. Berzina bisa. Tapi kalau judi ini, karena selalu ada harapan. Nah, pada akhirnya orang ini setelah itu, wallahu alam, gimana nasibnya saya pun tidak tahu, karena cuman sampai situ saya diceritakan oleh Ustadz atau udah guru sampai saya cerita dari Habib tadi aja, itu harusnya udah bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, apalagi yang sudah terjerat ya. Dan yang pokoknya jangan sampai sekali-kali mencobalah coba bermain judi online, karena sekarang juga akses itu mudah banget ya. Sangat mudah. Kan kalau dulu ibaratnya pengen judi itu, orang-orang yang mau berjudi itu harus nyari tempat yang sepi, ngumpet-ngumpet gitu ya Bib, karena takut ketahuan orang. Kalau sekarang kan udah punya HP masing-masing, dimanapun dia bisa bermain, bisa mengakses ya Bib. Ya itu emang PR banget juga ya buat kita-kita. Ada lagi, Kang Agus,
Sebetulnya inilah apa mereka ini orang-orang yang judi ini, mereka kalau masalah hukum itu Udah tahu ya. insya Allah mereka tahu. Iya, bahwa judi itu Teman saya, dia ini orang lulusan pondok. Bayangkan, orang lulusan pondok yang udah ngerti halal haram dan juga azabnya. Saya tanyakan, kenapa kamu main judi online? Kamu tahu hukumnya? Hanya sekedar permainan saja katanya. Lah terus uangnya kamu pakai apa? Tenang kata dia, uangnya nggak saya makan, tapi saya gunakan untuk sesuatu yang tidak masuk ke dalam mulut atau perut saya. Jadi karena dia mungkin tahu apa namanya, tahu hukum. Jadi karena kan makanan-makanan haram kalau masuk ke tubuh itu kan kata Nabi, fa'anna yustajabulah kata Nabi. Bagaimana doa-doanya akan diterima oleh Allah. Nah, cuman saya tegur, sebentar kata saya. Masalah judi ini bukan masalah makanan yang kita makannya itu. Kamu kata saya bermain judi saja itu sudah dosa. Mau dimakan kan? Mau enggak? Iya, mau dimakan mau enggak itu sudah dosa kata saya. Kamu ini orang yang tahu ilmu, kenapa kamu lakukan itu? Nah, makanya sangat-sangat judi online ini memprihatinkan sekali, memprihatinkan sekali. Siapapun terkena. Ya. Nah, makanya memang harus betul-betul hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencoba. Ya. Apalagi kalau sekarang ini saya dengar ini apa namanya, orang-orang judi online ini depo bisa walaupun hanya 2.000 perak. Mungkin ini yang menjadi apa namanya, yang menarik, ya, yang menjadi penarik dia untuk bermain judi online ini karena 2.000. Ibaratnya mau apa namanya, mau kalah pun gitu kan, mau kalah pun cuma 2.000 perak ini gitu kan. Padahal sebetulnya bermula dari yang murah. Kita kan akan penasaran nanti 2.000 saya dapat 1.000.000. Oh, kalau saya pasang 5.000, itu kan mental kita atau psikologis kita itu kena ya, Bibi? Kena sebetulnya dengan dan adanya. Sebenarnya nggak ada yang kayak lewat judi juga ya, Bibi? Nggak ada. Nggak ada kecuali bandar mungkin ya. Ya, kalau bandar mungkin karena kan dia yang memanipulasi kan sistem. Sistem tersebut. Ya makanya buat teman-teman, jika menemukan podcast ini tolong jangan di skip ya, karena mungkin ini bisa buat jadi apa, takziatun nafs gitu untuk teman-teman yang sudah terjerat judul, karena benar-benar memprihatinkan ya. Teman-teman masih punya masa depan, masih punya anak istri, masih punya keluarga, jangan sampailah kayak mengecewakan mereka itu ya. Bahkan seperti kita kan di apa namanya, di surat kabar atau di berita pun kan sudah kita menemukan orang yang akhirnya rumah tangganya bisa hancur sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ini harus jadikan pelajaran ya. Karena orang itu mungkin kalau seperti neraka seperti ini mungkin orang sudah dianggap itu mah hanya sekedar cerita mungkin. Tapi seenggaknya kita jadikan pelajaran, rumah tangga yang akhirnya pisah, ya kan, hancur, aset semuanya hilang, seperti itu. Mendingan cari rezeki yang halal. Rezeki yang halal meskipun kelihatannya sedikit, yang penting berkah, bisa cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga apalagi kalau bisa menabung ya, itu nilai plusnya ya. Yang penting kita halal dan berkah juga. Mungkin ada sedikit tips juga, Bib, buat teman-teman yang ingin berhenti dari jeratan judi online. Silakan, Bib, tipsnya. Gak perlu panjang-panjang tipsnya. Cari teman yang membawa kita atau mengajak kita menuju takwa kepada Allah. Balik lagi udah pokoknya. Ya, selalu saya sampaikan, cari teman yang membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jauhi circle judi online itu, jauhi udah. Mungkin cukup dulu gitu, Beb. Cukup dulu di obrolan kita kali ini dalam podcast kita ngobrol bareng Habib Haidar.
Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe, like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, dan juga ambil manfaatnya. Saya Agus Sofiullah dan juga saya Haidar Assegaf. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.